um, proses analisis permasalahan dalam kebijakan publik. Nah, di akhir pembahasan ini, semoga kita akan mampu mengidentifikasi masalah yang memerlukan intervensi pemerintah, lalu memahami definisi dan contoh kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah, dan yang ketiga menghindari kesalahan umum dalam identifikasi masalah publik. Nah, orang ya tadi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa setengah dari memecahkan permasalahan itu adalah dengan mengidentifikasi masalah tersebut dengan akurat. Nah, contohnya misalkan seorang dokter itu tidak bisa memberikan obat yang tepat tanpa mendiagnosis berbagai gejala dan mengidentifikasi penyakit. Nah, sebenarnya kalau dalam konteks Bapak Ibu yang pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan, baik itu kepemimpinan pengawas, administrator ataupun kepemimpinan nasional, atau juga kalau dulu itu di Klatim 4, 3, dan 2, ataupun di Klatim 1, itu akan ada materi yang namanya diagnostic reading. Nah, sama itu kalau dalam pelatihan itu untuk dalam konteks mendiagnosis permasalahan-permasalahan yang ada di organisasi, sementara dalam konteks kita sekarang ini adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi permasalahan. Ini juga sama seperti tadi, sebenarnya lebih ke refreshing buat Bapak Ibu sekalian untuk mengingat kembali dalam proses persiapan sertifikasi kemarin, sertifikasi yang akan datang. Nah, jika kita lihat sebenarnya pemerintah juga bisa mengeluarkan kebijakan yang kurang tepat atau kalau bagi kalangan masyarakat misalkan kebijakan publik yang salah karena analisis masalah yang kurang tajam sehingga sebenarnya kadang-kadang hanya menyelesaikan gejala saja dari permasalahan, bukan menyelesaikan apa namanya akar masalah itu sendiri. Nah, pada permasalahan tertentu mungkin eh, tidak melakukan apapun atau membiarkan solusi yang didorong sektor swasta bisa jadi lebih efektif. Misal contoh nih, kalau di Kota Bandung itu apa namanya tuh ada beberapa eh, apa namanya tuh kayak kreatif hub gitu kan. Kreatif hub di sana itu kan sebenarnya yang terbangun ide di masyarakatnya gitu kan, yang terbiasa eh, apa namanya tuh berusaha di sektor industri kreatif gitu kan. Nah, dia bukan gedungnya gitu kan. Nah, beberapa beberapa kabupaten kota ada yang melakukan proses benchmarking atau studi banding ke Bandung dan membuat creative hub di apa namanya di kota kabupatennya masing-masing. Tapi kadang-kadang tidak berhasil karena mereka hanya memindahkan gedung ibaratnya itu gedung kreatif hubnya saja. Tapi yang namanya apa kultur kreatif, industri kreatifnya itu tidak tidak ikut gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Bahkan kadang-kadang ya sudah biarkan saja industri kreatif jalan. Atau mungkin ada satu situasi di mana misalkan ketika ada jembatan misalkan yang dibangun oleh masyarakat. Nah, jembatan itu jalan gitu kan, bagus, maksudnya bisa jalan. Tapi ketika masuk intervensi pemerintah malah jadi apa namanya itu bertele-tele gitu kan, harus ada apanya. Nah, ini beberapa kejadian seperti itu dalam konteks kebijakan itu kan. Ketika tidak diintervensi pemerintah, misalkan industri kreatif itu terbangun gitu kan. Nah, ketika pemerintah masuk malah jadi kurang bagus. Atau misalkan timnas bola gitu kan, ketika masih dibiarkan gitu kan, belum ada masuk intervensi politik itu mainnya bagus-bagus. Tiba-tiba ketika sudah masuk intervensi politik di sana atau ada kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh gitu kan, nah malah menjadi menurun prestasinya gitu kan. Nah, ini memang kadang-kadang ada juga yang dibiarkan saja itu didorong saja mas sektor swasta bisa malah lebih efektif. Jadi kebijakan itu tadi ada nanti yang namanya kegagalan pasar dan ada juga yang namanya kegagalan pemerintah. Nah,
Coba sekarang Bapak Ibu sekalian ditulis dulu saja, kira-kira ya dalam waktu 3 menit nanti sebelum kita lanjut, kira-kira ada masalah apa sih yang misalkan ingin Bapak Ibu selesaikan gitu. Yang maksudnya tergerak untuk diselesaikan. Nah, silahkan maksudnya masing-masing disiapkan dulu saja. Nanti saya kasih waktu 3 menit ya Bapak Ibu. Kira-kira masalah apa yang akan ya maksudnya di Bandar Lampung atau di Provinsi Lampung yang kira-kira ini kayaknya harus diselesaikan nih gitu. Sudah? Mungkin Pak Robi kira-kira masalah apa yang perlu diselesaikan? Nuhun, Pak Guru, Assalamualaikum. Ya, saya mencatat ada 4 sebenarnya. Iya, nggak apa-apa. Pertama, kemiskinan, kedua pengangguran, anak jalanan, keempat kemacetan. Itu yang saya rasakan Kota Bandar Lampung, Pak Guru. Oke. Ada 4 itu. Itu disimpan dulu aja ya Pak ya. Kalau Pak Indra Jaya, Halo? ya, ya itu disimpan dulu saja Pak. Nanti kita bahasnya belakangan. Pak Indra Siap, Jaya, siap. mungkin silahkan. Eh, Kalau saya melihatnya di permasalahan lingkungan, Pak, di pembakaran sampah, karena sudah ada kebijakannya, tapi tidak diindahkan oleh masyarakat. Oke. Baik, ada lagi dari yang lain silahkan. Ya, saya Pak Guru. Mangga Pak, silahkan. Saya ini tinggal di Bandar Lampung sama kayak Pak Robi. Di masalah yang dihadapinya sama. Kena jalanan, Hmm, kemiskinan. Saya menambahkan sampah, sampah. pengelolaan sampah. Kemudian pasar tradisional yang kumuh, melanggar pedestrian. Kemudian ya kurang kurang menjamin kesehatan dan sebagainya. Jadi itu tambahannya Pak Guru. Pak Guru. Ya, saya juga sebenarnya punya saudara di Bandar Lampung Pak, dekat Unila situ apa Jalan Family gitu kalau nggak salah. Oh, untung ya. Ya, Jalan Untung daerah nomor situ. satu. Jalan untung tuh. Iya, daerah situ Dekat kemarin rel, juga. dekat stasiun kereta itu. Iya, minggu kemarin juga ke sana tuh saya. Hmm. Mana Ya. kerasa macet ya. Tapi orang sana bilang macet, kalau buat saya sih itu cuman padat, ramai lancar saja sih Pak sebenarnya. Nah, kalau perbandingannya Jakarta sama Bandung ya, Di cuma Bandung. keramaian padatan aja Pak ya. Kalau itu masih ramai lancar kalau bahasa di sini tuh. Tapi ya itulah tadi maksudnya apa namanya itu beberapa masalah publik ini bisa di apa save dulu nanti kita coba Hmm. lihat beberapa hal terkait bagaimana kita merumuskan masalah publik ini gitu. Nah, dari beberapa permasalahan yang tadi disampaikan, ada pertanyaan kunci nantinya itu apakah masalah tersebut itu membutuhkan intervensi pemerintah atau tidak
gitu kan. Yang tadi saya bilang bahwa terkadang ada permasalahan yang sebenarnya bisa selesai tanpa intervensi pemerintah, gitu kan. Kan yang namanya kebijakan itu diam atau melakukan aksi juga itu merupakan kebijakan kan. Baik dalam konteks Islam juga sama sebenarnya kan. Diamnya seorang pemimpin juga itu merupakan sebuah kebijakan. Nah, jadi di sini terkait intervensi pemerintah atau kebijakan publik tidak selalu menjadi jawaban dari semua permasalahan. Jadi kita perlu menganalisis dulu apakah masalah yang ingin diselesaikan memang merupakan masalah publik yang membutuhkan intervensi pemerintahan, atau pada prakteknya pendefinisian masalah dalam kebijakan publik ini melibatkan proses yang subjektif, seringkali didorong nilai moral, juga apa namanya tuh tadi yang saya sebutkan ada berbagai kepentingan politik di sana gitu kan, sehingga terpaksa kebijakan itu muncul gitu kan. Misal kayak kemarin contoh kebijakan makan siang bergizi juga kan itu sebenarnya kebijakan yang awalnya belum direncanakan nih tahun ini tuh gitu kan 2024 itu, tapi karena itu masuk janji politik apa namanya itu kebetulan masih satu rezim gitu kan, sehingga difasilitasi beberapa hal gitu kan di tahun ini dipersiapkan untuk kebijakan tersebut gitu kan. Nah ini bagian tadi bahwa itu juga didorong oleh kepentingan publik. Nah, kita juga bisa melakukan ini melihat atau mengidentifikasi masalah ini dalam konteks sudut pandang ilmu ekonomi. Nah, nanti ini kita bisa melihat biasanya kalau kebijakan publik yang memang didasari dengan ilmu ekonomi itu akan melihat satu surplus sosial atau mengatur distribusi kebahagiaan sosial tersebut. Nah, seringkali suatu kebijakan ini dapat memaksimalkan surplus sosial, namun merugikan pihak-pihak tertentu. Jadi kan, ya tadi apa namanya tuh contoh kebijakan makan siang bergizi itu mungkin akan menguntungkan bagi beberapa pihak gitu kan, tapi juga akan merugikan juga pihak-pihak tertentu. Misal ada pergeseran anggaran gitu kan dari kementerian tertentu menjadi apa jadi anggaran di Badan Gizi, kemarin kan baru muncul kan Badan Gizi Nasional, kan itu pasti ada peralihan anggaran yang tadinya ada di kementerian tertentu bergeser gitu kan. Nah, kebijakan ini tentu ini akan merugikan pihak-pihak tertentu, dan di setiap kementerian juga kan memang sudah ada program-program juga kan. Nah, kalau kita lihat apa namanya secara umum ini contoh dia adaptasi dari Weimer dan Fini. Nah, secara umum intervensi pemerintah ini diperlukan ketika terdapat kegagalan pasar. Nah, sehingga surplus sosial itu tidak maksimal atau untuk mengatur redistribusi surplus sosial. Namun, intervensi pemerintah sebaiknya hanya dilakukan ketika terdapat kemungkinan berhasil yang tinggi sehingga tidak berujung pada kondisi kegagalan pemerintah yang memperparah kondisi sebelumnya. Nah, dalam diagram ini kita lihat misalkan apakah terjadi pasar yang berfungsi, misalkan di yang pertama. Jika iya, apakah secara kerangka ilmu ada indikasi terdapat kegagalan pasar di pasar yang berfungsi? Nah, nanti ini turun lagi, gitu kan? Jika iya, apakah intervensi pemerintah dapat memperbaiki kegagalan pasar? Gitu kan? Nah, kalau misalkan dia tidak bisa, maka dia akan ada terjadi kegagalan pemerintah. Maka ada pertimbangan deregulasi, legalisasi atau swastanisasi. Nah, jika ternyata intervensi pemerintah dapat memperbaiki kegagalan, maka lanjut lagi dilakukan intervensi pemerintah untuk meningkatkan kinerja program jika itu memang iya, gitu kan. Jika tidak, maka akan terjadi kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah. Ini juga kalau melihat sudut bawahnya, apakah ada bukti kegagalan pasar? Jika memang terbukti ada kegagalan pasar, maka sebenarnya pasar gagal. Kalau tidak, berarti pasar optimal. Nah, ada kegagalan pemerintah enggak? Jika iya, maka peningkatan performa pasar dengan mengeliminasi kegagalan pemerintah. Nah, jika tidak, pasar berfungsi, maka tidak perlu intervensi. Nah, jadi dari sini tuh kita melihat skema, gitu kan, atau apa namanya itu diagram di mana kita mempertimbangkan sebenarnya dalam satu masalah itu ada kegagalan pasar,
atau ada kegagalan pemerintah saja, atau memang ada kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah. Nah, ini sebenarnya akan berpengaruh gitu kan, ketika kegagalan pasar terjadi dan intervensi pemerintah itu gagal juga, maka kondisi yang ada itu akan semakin parah gitu kan, bukan menjadi diperbaiki, karena ada beberapa kejadian yang seperti itu. Contoh misalkan COVID-19 kemarin, eh, apa namanya itu, kegagalan kegagalan pasarnya itu ibaratnya pada saat itu kan banyak bank yang kolaps dan perusahaan yang kolaps gitu kan, maka diintervensi oleh pemerintah gitu kan, intervensi, ada keringanan apa namanya itu, pembayaran cicilan dan lain-lain. Tapi di satu sisi lain, skema bagi para PNS cicilan jalan terus gitu kan. Nah, jadi PNS ini jadi penopang pada saat itu, pada saat COVID, ketika di sektor swasta yang memang terganggu dengan apa namanya, terganggu dengan eh, pendapatan mereka sehingga tidak bisa membayar cicilan, mereka diberi relaksasi. Tapi di satu sisi pemerintah memberikan apa namanya tuh, eh, tetap menyampaikan bahwa eh, PNS ataupun apa namanya, pegawai negeri khususnya gitu kan, cicilannya tetap, dan sudah cicilannya tetap, kita juga harus berbagi lagi gitu kan, ada kebijakan apa, dipotong tunjangannya, dan bahkan misalkan waktu kemarin di era-era COVID itu THR misalkan tidak dibayarkan, atau misalkan hanya sekali gaji saja gitu kan, tunjangannya tidak. Nah, itu kan kebijakan-kebijakan yang tadi saya bilang ini menjadi surplus sosial bagi sektor swasta pada saat itu yang sedang mengalami kerugian, tapi pasti memang ada indikasi pihak juga yang dalam tanda petik terkorbankan di situ gitu kan. Tapi kalau saya lebih eh, apa, senang membahasakannya bahwa pada saat COVID, PNS itu menjadi tulang punggung negara juga gitu kan. Walaupun memang pendapatannya tetap, tapi dia yang menjaga daya beli masyarakat juga, karena dari situ maksudnya memang gajinya masih tetap, tapi dia menyelamatkan proses perputaran uang yang ada di masyarakat. Contohnya seperti itu. Nah, kebijakan ini bisa gagal ketika misalkan pemerintah tidak memilih apa namanya itu, kalau apa, tidak memilih kebijakan lockdown total itu, karena merasa bahwa keuangannya itu tidak cukup untuk apa namanya itu, memberikan subsidi atau bantuan kepada masyarakat secara utuh, secara full. Maka dia pilih, ya karena pemerintah takut terjadi kegagalan pemerintah gitu kan, kalau lockdown itu kan akan terjadi kegagalan pemerintah dan situasi bisa menjadi chaos, makanya lebih memilih apa, PSBB pada saat itu. Jadi apa namanya, setengah-setengah lah, kalau bahasa ini ada yang bilang setengah-setengah, tapi ya memang seperti itu, kalau ditutup apa, secara keseluruhan, lockdownnya secara keseluruhan, bisa terjadi kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah. Nah, pemerintah pada saat itu daripada memilih terjadi kedua kegagalan tersebut, lebih memilih ya udah kegagalan pasar aja. Tapi kebijakan pemerintah tetap jalan itu dengan misalkan PSBB dan menjaga stabilitas di pasar tadi. Nah, ini kan jika kita melihat kalau dalam ilmu ekonomi terdapat satu kondisi ideal yang disebut dengan equilibrium biasanya gitu kan, di mana jumlah barang yang diproduksi dan dikonsumsi di pasar itu dapat memaksimalkan kebahagiaan masyarakat. Disebutnya apa, sebagai surplus sosial itu contohnya ketika ada 20 produsen 20 dan 20 konsumen beras, surplus sosial itu terjadi maksimal ketika terdapat 20 transaksi antara 20 pasang produsen tersebut. Jadi ibaratnya satu produsen dapat satu konsumen gitu kan. Nah, ini apa namanya, kalau menurut Adam Smith, ketika pasar menjadi kompetitif, dibiarkan mengatur dirinya sendiri, atau bahasa ini itu invisible hands, akan terjadi, akan tiba, maksudnya satu ketika di mana harga yang paling efisien pada titik keseimbangan, gitu kan. Jadi karena di situ ada persaingan pasar, gitu kan. Nah, ini sering dianalogikan dengan pie ekonomi, di mana equilibrium dari apa, pie ekonomi itu akan mencapai ukuran maksimal gitu. Nah,
secara singkat sebenarnya kegagalan pasar ini merupakan kondisi di mana equilibrium tersebut tidak tercapai, atau dengan kata lain pasar membuat suatu barang terlalu sedikit atau terlalu banyak dari kebutuhan yang efisien. Artinya bisa jadi terlalu banyak barang di pasaran sehingga membuat harga jatuh, atau barang terlalu sedikit membuat harga menjadi mahal gitu. Nah, ini yang bisa dikatakan apa namanya kegagalan pasar, di mana pemerintah ini menjaga agar supaya transaksi yang ada itu bisa lebih efisien gitu kan. Paling tidak kalau misalkan terjadi 16 transaksi aja kalau tadi dicontohkan tadi gitu kan. Nah, maka akan ada surplus sosial yang hilang bagi 4 produsen dan 4 konsumen. Nah, jadi proses keseimbangan inilah yang sebenarnya harus dijaga pemerintah dalam konteks membuat kebijakan. Nah, contoh misalkan kegagalan pemerintah eh, karena memang tadi belum tentu setiap masalah yang diberikan campur tangan pemerintah itu bisa mengoreksi kondisi pasar. Nah, ini contoh misalkan kontrol harga ya, penetapan tentang harga dari suatu barang tertentu yang bertujuan untuk melindungi produsen atau konsumen, namun membuat pasar tidak kompetitif sehingga dapat membatasi total surplus sosial. Nah, misalkan contoh batas bawah harga penjualan padi. Nah, tujuannya itu melindungi petani dari harga anjlok karena kuantitas berlebih saat panen. Namun konsekuensinya konsumen yang hanya bisa membeli di bawah batas harga tidak dapat bertransaksi. Artinya ketika harga itu misalkan kita dilindungi, kan kemarin kalau di Jawa itu, di Jogja itu ada yang tomat apa jadi murah gitu kan, harga 1.000 per kilo gitu kan, akhirnya malah disumbangkan ke masjid gitu kan. Nah, jika itu tidak dijaga oleh pemerintah, misalkan harganya ditetapkan misalkan agar tetap stabil di harga 20.000 misalkan 1 kilo. Nah, konsumen-konsumen yang dapat membeli tomat harga 15.000 per kilo menjadi tidak bisa membeli tomat tersebut. Nah, itu kalau misalkan ada tarif batas bawah. Nah, kalau misalkan ada tarif batas atas dan batas bawah untuk tiket pesawat gitu kan, tadinya ini untuk melindungi konsumen dari pengabaian standar keamanan karena banyak maskapai penerbangan yang misalkan perang tarif gitu kan. Nah, cuman ketika ada batas atas ini, kalau di Indonesia kan jadi apa? Kalau kita mah kalau bisa optimal, kenapa enggak harganya dimahalin gitu kan, sesuai dengan standar batas atas gitu kan. Padahal kan batas atas itu sebenarnya lebih mengatur supaya batas atas dan batas bawah itu tidak mengatur supaya tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal, tapi kecenderungannya pada saat ini lebih memilih di batas atas, padahal kan seharusnya bisa di bawahnya gitu kan. Nah, ini juga yang akhirnya kadang-kadang apa namanya tuh kebijakan pemerintah juga bisa menjadi gagal. Konteksnya ini juga dalam apa namanya ya tadi perang tarif tiket pesawat ini. eh, Beberapa tahun lalu kan tiket pesawat murah-murah ke Bali misalkan dari Bandung bisa 500 atau 600.000, tapi sekarang harga tiket ini ketika ada tarif batas atasnya itu menjadi paling tidak 1,2 atau 1,3 sekali berangkat ke Bali, yang biasanya dulu itu bisa pulang pergi, dan bahkan jika dibandingkan untuk pergi ke mana, ke luar negeri, justru lebih murah. Nah, ini artinya di sini bisa jadi ada distorsi di situ, dan terjadi apa namanya itu kegagalan pemerintah selain kegagalan pasar, karena saat ini di satu sisi pemerintah ingin meningkatkan tingkat pariwisata, misalkan dari Menteri Pariwisata, sementara ketika untuk berwisata eh, akomodasi dan transportasinya ada di level yang cukup tinggi gitu kan, sehingga masyarakat pun tidak optimal untuk apa namanya melaksanakan kebijakan yang tadi itu apa meningkatkan pariwisata. Sementara pihak-pihak yang berkontribusi atau yang aktif dalam sektor pariwisata tidak bisa apa namanya itu mendapatkan transaksi ataupun keuntungan yang optimal karena daya beli masyarakat
untuk sektor pariwisata, khususnya tempat-tempat pariwisata yang menggunakan transportasi pesawat, ini juga menjadi lebih mahal. Bahkan kereta api pun saat ini lumayan lumayan mahal juga gitu kan. Ada kenaikan harga di situ untuk mengimbangi kenaikan harga pesawat. Karena kemarin itu sempat terjadi perpindahan perilaku pengguna pesawat yang misalkan yang biasa Jakarta Surabaya dan lain-lain menggunakan kereta api karena disparitasnya cukup tinggi untuk harga gitu kan. Misalkan harga pesawatnya Bandung Surabaya 1 juta, dulu tiket kereta 500.000 sampai 500 sampai 600 ke Surabaya, sehingga banyak yang berpindah ke naik kereta walaupun agak lama. Tapi sekarang tiket kereta mulai dinaikkan lagi ke Surabaya itu sampai 700 sampai 800.000. Nah, tentu ini supaya harganya itu mendekati harga pesawat, sehingga orang-orang yang tadinya biasa pesawat memikirkan yang tadinya pindah naik kereta kembali naik pesawat karena dia lebih cepat tapi harga beda sedikit. Nah, inilah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini tadi bisa jadi ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan gitu kan. Nah, kalau kita lihat kita melihat identifikasi bentuk kegagalan pasar gitu kan yang terjadi gitu kan. Nah, ketika ada pembatasan harga atas atau pengenaan pajak, nah di sini akan berakibat kepada kurangnya kompetisi. Nah, ketika kurangnya kompetisi, maka akan muncul misalkan monopoli dan oligopoli di sana. Monopoli harga tiket pesawatnya kita ketahui bahwa memang proses ini terjadi gitu kan. Nah, ini bisa membuat pasar bersikap positif atau negatif gitu kan terhadap informasi atau kebijakan yang muncul tadi gitu. Nah, selain melihat perspektif dari kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah, nah ini yang Bapak Ibu sering gunakan gitu kan dalam teknik merumuskan masalah, fishbone analysis ya. Kalau saya lihat di survei hampir semuanya ya tadi hampir 70 atau 60% itu biasa menggunakan fishbone analysis gitu. Jadi ya saya coba tampilkan saja yang memang sudah biasa digunakan. Nah, kalau kita lihat kan dalam proses fishbone analysis ini langkah pertama itu kan kita bisa mendefinisikan kita bisa menentukan problem statement di sini. Nah, problem statement ini biasanya disimpan di kepala ikan. Misalkan lambatnya transisi energi batu bara ke energi terbarukan. Nah, ini kan kalau ini Bapak Ibu sudah hatam ya. Maksudnya ketika indikator-indikatornya itu dimunculkan, cabang-cabang dari kepala ikan ini bisa ditulis ini sebagai sebab utama, gitu kan. Nah, lalu selanjutnya dari sebab utamanya itu kan bisa dilihat, misalkan faktor pemerintah ada apa saja, gitu kan, faktor manusia ada apa saja, infrastruktur ada apa saja, biaya ada apa saja. Nah, ini bisa dijadikan bagian dari Bapak Ibu sekalian dalam mengidentifikasi masalah. Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa kesalahan umum dalam mengidentifikasi masalah. Misalkan yang pertama mendefinisikan solusi sebagai masalah. Nah, ini hindari untuk mengatakan terlalu sedikit, contohnya itu terlalu sedikit panti tersedia untuk tunawisma. Kan ini seolah-olah sudah ada solusi di situ. Ya sudah, kalau memang seperti itu perbanyak saja pantinya gitu kan. Jadi kan di situ ada kalimat solusi, dan selanjutnya hindari mengatakan contohnya pembuatan penambahan gedung sekolah berjalan sangat lambat. Nah, kalau men-statement masalahnya seperti itu, maka
seolah-olah menyelesaikan masalahnya itu ya dengan penambahan sekolah sebagai solusi. Nah, ini mungkin akan menghalangi kita untuk berpikir menggunakan fasilitas yang sudah ada secara lebih efisien atau mungkin berpikir tentang bagaimana pembelajaran jarak jauh gitu kan. Kalau dulu kan ya udah kalau kelasnya cuma cukup sekian harus oh ini harus bangun kelas gitu kan kalau dulu tuh kan. Nah, sekarang kan bisa dengan kelas-kelas online gitu kan tanpa membuat tambahan kelas gitu kan untuk menambah misalkan program studi misalkan kalau di kampus kalau dulu kan nggak ada gedung ya udah kita menerima misalkan 200 mahasiswa saja satu program studi. Tapi kan sekarang bisa lebih kalau ketika kita membuka kelas online sebenarnya. Nah, yang kedua, tidak bisa membedakan gejala dari akar masalah. Nah, ini ada banyak fenomena yang terjadi di masyarakat. Kadang sering dianggap sebagai masalah kebijakan publik, padahal masalah itu bisa jadi hanya merupakan suatu gejala yang disebabkan karena masalah yang sesungguhnya, misalnya kemacetan yang dirasakan di perkotaan, sering dianggap sebagai suatu masalah. Tadi kan macet suatu masalah. Padahal kemacetan itu hanya gejala yang disebabkan akar masalah, misalkan ketersediaan transportasi publik yang kurang memadai, terus perencanaan kota yang kurang baik, dan fenomena lain yang sebenarnya bisa dianggap sebagai masalah adalah banjir tahunan misalkan. Nah, padahal bisa jadi banjir tahunan merupakan gejala yang disebabkan oleh permasalahan lain, seperti misalkan sistem drainase yang buruk, gitu kan, sistem pengelolaan sampah yang buruk, atau memang tiba-tiba ada curah hujan yang ekstrim. Kalau misalkan di Jakarta nih, yang paling sering jadi apa namanya tuh heboh kalau banjir gitu kan. Bisa jadi pada suatu ketika sistemnya sudah dibangun dengan bagus, ternyata masih banjir gitu kan. Nah, pas kita lihat ternyata memang curah hujan pada saat itu lagi ekstrim gitu kan, dengan drainase sebaik apapun memang akan terjadi genangan gitu kan. Nah, tapi bisa jadi ketika kebijakannya berubah gitu kan, kayak kemarin ketika apa namanya itu eh, tempat-tempat penyerapan air yang ditutup kembali gitu kan. Nah, kan itu artinya merubah kebijakan yang tadinya bagus untuk menyerap air, tapi ditutup dan akhirnya malah jadi banjir lagi. Nah, ini artinya sistem pengelolaan airnya kembali menjadi tidak baik. Nah, ini juga bisa jadi ketika kita menyelesaikan gejala, akar masalah itu tidak terselesaikan sehingga masalah yang tadi kegagalan pemerintah bisa muncul. Nah, yang ketiga itu menerima terlalu mudah klaim sebab akibat dalam sebuah masalah. Nah, biasanya evaluasi terhadap rantai sebab akibat itu terjadi karena sebuah situasi kepada efek dan penyebabnya harus dilakukan dengan jelas dan objektif, bukan hanya mengikuti asumsi yang terjadi. Misalkan, bagi sebagian orang, penggunaan kokain bukanlah sebuah masalah untuk dirinya, namun mungkin akan menjadi masalah jika menyebabkan kesehatan, gangguan kesehatan, dan sebagainya. Nah, meski demikian, apakah hal ini mengarah pada masalah publik atau sejauh apa? Nah, ini harus dikaji secara hati-hati. Termasuk juga kemarin, misalkan penggunaan ganja gitu kan, eh, bagi sebagian orang katanya ini bisa jadi obat nih hari ini gitu. Tapi kan ketika itu dipakai dengan buruk gitu kan, tentu efeknya itu kan akan lebih besar gitu kan apa ibaratnya kalau bahasa ini mah mudorotnya lebih besar gitu kan kebijakan itu. Nah, makanya lebih baik hati-hati dan tetap misalkan dilarang. Nah, inilah yang sebenarnya apa namanya kita kita apa namanya kita bisa lakukan gitu kan dalam proses menganalisis permasalahan eh, pada eh, namanya itu apa namanya pada menganalisis masalah kebijakan yang ada. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bentar. Nah, ini karena kita hari ini sampai jam 2, ya bentar. Saya stop share dulu.
Hmm. Nah ini nanti besok saja kayaknya nggak akan keburu. Eh, jadi dari bagaimana kita apa namanya tuh mengidentifikasi masalah dan eh, proses penyusunan polisi brief tadi, eh, ini ada tugas buat Bapak Ibu karena waktu kita juga sedikit lagi. Nah, jadi ini ada beberapa studi kasus. Nanti saya share juga di mana di grup. Nanti Bapak Ibu silahkan pilih kira-kira masalah mana yang akan dibuatkan polisi briefnya. Jadi dalam kalau uji kompetensi itu kemarin itu kita dikasih waktu sekitar 4 jam untuk membuat apa namanya polisi brief. Nah nanti khawatirnya pada saat sertifikasi ini kan ada beberapa eh, apa namanya metode ya. Ada yang hanya melihat portofolio dan proses wawancara dan ada juga yang tes tertulisnya itu misalkan lebih ke knowledge. Terus ada juga yang tes tertulisnya itu diberikan studi kasus. Kayak saya ketika akan in-passing dari jabatan sebelumnya ke analis kebijakan itu ada tes tertulis di dalamnya itu selain wawancara ada tes tertulis dengan membuat policy brief berdasarkan permasalahan yang ada. Nah ini sebagai latihan gitu Bapak Ibu. Ya nanti hasilnya akan dipresentasikan besok masing-masing gitu kan. Karena kan selain analisis nanti kan ada proses komunikasi, ada teknik presentasi gitu kan. Nah silahkan Bapak Ibu nanti buat policy briefnya apa bebas gitu kan, mau pakai PowerPoint, mau pakai Canva gitu kan, apakah sudah dalam bentuk presentasi karena policy brief ini kan yang penting itu tadi kita bisa menceritakan apa latar belakangnya, deskripsi masalahnya, alternatif kebijakannya, dan bagaimana rekomendasi kebijakannya seperti apa. Nah ini nanti Bapak Ibu silahkan untuk apa namanya memilih mana yang kira-kira lebih pas. Di sini saya menyiapkan 7 studi kasus, ada 8. Nah ini nanti silahkan masing-masing Bapak Ibu pilih salah satu. Studi kasus yang pertama itu tentang kerusakan infrastruktur jalan. Nah ini di beberapa wilayah Lampung juga kan sempat viral ya kemarin juga. Tapi nanti ini kalau kurang pas silahkan disesuaikan saja gitu ya. Karena saya kan mengidentifikasi ini dari jauh ibaratnya. Siapa tahu kalau Bapak Ibu ketika mengidentifikasi ini dari dekat gitu kan dari sana bisa lebih lebih tepat. Nah ini kalau yang pertama itu di beberapa wilayah Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur, banyak jalan yang memiliki kerusakan parah. Nah ini menghambat mobilitas masyarakat dan berdampak negatif terhadap perekonomian lokal karena distribusi barang menjadi terhambat. Nah, ini silahkan nanti kalau ada yang mau studi kasusnya ini. Yang kedua, misalkan ketimpangan akses pendidikan. Nah, di daerah pedesaan seperti Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang, akses terhadap pendidikan masih sangat terbatas. Nah, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai serta minimnya jumlah tenaga pengajar berkualitas membuat kualitas pendidikan di daerah-daerah ini agak tertinggal dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Nah, ini benar atau tidak nanti silahkan Bapak Ibu kalau memang tertarik terhadap isu ini, bangga. Nah, yang ketiga, kemacetan lalu lintas tadi kan di Kota Bandar Lampung. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah kendaraan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas terutama di area pusat kota dan jalur menuju pelabuhan. Ini menyebabkan penurunan efisiensi transportasi dan meningkatnya polusi udara. Nah, ini nanti bisa dicek mana yang gejala, mana yang akar masalahnya. Lalu yang keempat, pengangguran dan minimnya lapangan kerja. Nah, meskipun ada potensi ekonomi dari sektor pertanian dan perikanan, tingkat pengangguran di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu masih tinggi. Kurangnya industri dan investasi lokal menjadi salah satu penyebab utamanya. Nah, yang kelima, ini ada studi kasus tentang masalah kebersihan dan pengelolaan sampah. Nah, kota-kota besar seperti Metro, Bandar Lampung menghadapi masalah serius dalam pengelolaan sampah. Sistem pengumpulan dan pembuangan sampah yang tidak efektif menyebabkan
timbulnya tumpukan sampah di berbagai tempat yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan masyarakat. Lalu ada deforestasi dan degradasi lingkungan. Kabupaten Lampung Barat dan Lampung Utara mengalami deforestasi yang cepat akibat aktivitas illegal logging dan konversi lahan untuk perkebunan. Hal ini berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunkan kualitas lingkungan. Lalu ada studi kasus tentang masalah kesehatan dan penyebaran penyakit menular. Beberapa daerah di Lampung seperti Kabupaten Pesawaran dan Pesisir Barat masih menghadapi masalah kesehatan termasuk tingginya angka kasus malaria dan penyakit menular lainnya. Keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga medis memperparah situasi ini. Selanjutnya, di konflik lahan dan sengketa agraria di beberapa wilayah seperti Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Waikanan. Konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan atau pertambangan kerap terjadi. Nah, sengketa ini seringkali terjadi berujung pada kekerasan dan merugikan masyarakat lokal. Nah, ini mungkin beberapa studi kasus yang saya capture aja dari beberapa berita dan lain-lain gitu kan. Nah, ini masalah tepat atau tidaknya mungkin Bapak Ibu nanti bisa lebih mendalam. Nah, ini yang disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk menjadi masing-masing tiap orang membuat policy brief sebentar. Nah, ini yang nanti akan dipresentasikan maksimal masing-masing besok itu 10 menit per orang. Maksimal ya, nanti kalau lebih cepat lebih baik karena tadi dalam proses ya, jadi membuatnya bisa satu halaman, 2 halaman, maksimal lah 4 halaman lah Pak, Bapak Ibu ya, dalam membuat policy brief ini. Dan ini disampaikan sebenarnya kalau bisa, kalau Bapak Ibu bisa menyampaikan ini dalam waktu 5 menit itu lebih bagus, gitu kan? Tapi saya kasih waktu maksimal 10 menit karena ini untuk melatih juga, ya maksudnya melatih kita untuk bisa menyampaikan ide gagasan kita dalam waktu singkat karena bukan tidak mungkin nanti bisa kita contohkan, bukan tidak mungkin kita ini ketika menyampaikan gagasan kita itu ada di situasi-situasi yang waktunya sempit, misalkan naik lift dari lantai 1 ke lantai 5 gitu kan, kita misalkan bertemu dengan pembuat kebijakan dan kita harus menyampaikan itu gitu kan, mungkin itu dalam waktu 1-2 menit menyampaikan ide gagasan kita. Nah, ini yang ingin kita coba bangun dalam konteks kompetensi komunikasi, bagaimana dalam waktu singkat kita bisa menyampaikan policy brief kita gitu. Nah, ini yang besok pagi salah satunya yang akan kita lakukan. Nanti yang setelahnya kita akan mencoba menambah lagi materi yang lainnya. Sampai sini dulu ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu terkait tugas yang harus disiapkannya. Saya Pak Guru izin. Iya, silakan Pak. Ya, besok pagi itu jam berapa Pak Guru kira-kira kita mulai? Mulai itu kalau nggak salah jam 9 ya kalau di jadwal. Oke, jam 9. Jadi dari sesi jam 9 sampai jam 12 kita selesaikan masing-masing presentasi gitu. Ya, baik. Pertanyaan kedua Pak Guru, untuk paparan besok itu apakah bebas, artinya sesuai dengan pemikiran kita atau terstruktur seperti yang Pak Guru sampaikan di pelatihan hari ini? Jadi ada step-stepnya. Bagaimana Pak Guru? Terima kasih. Kalau ininya skemanya seperti yang saya sampaikan bentar ya. Nah, kalau ini bentar Pak. Ya kalau skemanya, kalau strukturnya mah sama seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya gitu Pak. Mana ya? Oh, belum dibuka. Sebentar. Yang penting itu ada tadi poin mengapa sertifikat kompetensi ini penting, sertifikat kompetensi lagi, mengapa masalah ini penting gitu kan, terus
Bentar, Pak, mana ya tadi teh? Oh. Nah, strukturnya seperti ini, Pak. Gitu. Jadi ya terserah mau pakai yang mana yang lebih memudahkan. Jadi yang penting itu nggak mesti apa namanya eh, rigid atau kayak gimana. Yang penting itu bisa berbicara tentang ini pendahuluannya, latar belakangnya, dan itu pun kan tidak perlu banyak-banyak gitu kan. Misalkan satu paragraf juga tidak masalah. Terus bisa mendeskripsikan masalahnya, alternatif kebijakannya apa, rekomendasi kebijakannya apa gitu. Jadi ya, empat empat poin pentingnya itu. Jadi kita bisa apa menyampaikan bahwa permasalahan ini penting. Sebenarnya kan dari deskripsi yang ada di tugas tadi itu bisa dikembangkan ya. Nah, itu terus eh, masalah utamanya itu sebenarnya apa gitu kan. Nah, ini terserah metodenya mau pakai apa gitu kan. Mau pakai five whys gitu kan atau mau pakai fishbone atau mau pakai SWOT gitu kan yang banyak juga. Nah, itu mah mangga dipersilahkan untuk apa namanya tuh melihat akar masalah, bahkan secara kualitatif pun tidak masalah gitu kan, dengan narasi gitu kan bahwa masalah ini ya, kalau di situ bisa apa memunculkan apa akar masalahnya, itu tidak menjadi persoalan. Lalu yang terpenting adalah bagaimana kita membuat alternatif kebijakan, dan dari alternatif tersebut kita bisa deskripsikan mana alternatif yang terbaik menjadi rekomendasi kebijakan. Seperti itu sih, Pak. Jadi ada 4 poin itu aja. Nah, masalah nanti bentuknya seperti apa gitu kan? Apakah itu dalam bentuk PowerPoint saja, nggak masalah. Apakah itu dalam bentuk di Canva gitu kan? Itu juga tidak masalah. Yang penting poin-poin tersebut bisa apa tersampaikan. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Guru, hatur nuhun. Ya, Jelas. Mangga, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ya kalau memang tidak ada, berarti nanti tinggal kita coba. Kan kemarin ada yang sudah terbiasa juga membuat policy brief, ada yang misalkan belum pernah tapi punya pengalaman, yang nggak masalah. Yang penting itu kita coba. Saya maksudnya kenapa membuat ini? Saya khawatir dalam proses, maksudnya mempersiapkan diri gitu kan. eh, Khawatirnya nanti ada proses membuat policy brief dalam waktu tertentu gitu, dalam apa, dalam asesmen kompetensi tertulisnya. Jadi kita siapkan saja, nggak apa-apa. Nah, ini mangga nanti Bapak Ibu dibuat eh, apa namanya policy briefnya. Artinya saya tidak, oh harus seperti ini bikinnya, harus seperti itu, tidak tidak masalah, karena yang penting buat besok itu adalah secara poin-poinnya itu muncul gitu kan. Yang penting mah urgensi masalahnya muncul, kita bisa mengidentifikasi akar masalah, kita bisa membuat alternatif, dan kita bisa menentukan rekomendasi kebijakan dan strategi implementasinya. Nah, itu yang terpentingnya gitu kan. Dan kita bisa menyampaikan itu dalam waktu 5 sampai 10 menit gitu. Jadi nanti diukur-ukur aja, maksudnya diukur-ukur gitu kan. Nah, ini kalau bisa 5 menit, maksudnya makin cepat itu makin bagus, kita bisa menyampaikan ide dan gagasan kita. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau memang sudah dimengerti, nanti bahannya akan saya share di grup WhatsApp, dan tadi studi kasusnya juga silahkan Bapak Ibu masing-masing buat yang seperti Pak Bambang tadi sampaikan ya. Bisa jadi satu masalah dianalisis oleh 2 orang kan, karena ini hanya 8 dari 26 kan. Bisa jadi 2-3 orang itu akan menjadi sama apa namanya tuh studi kasusnya, tapi tentu kacamatanya akan berbeda nanti. Nah, itu yang akan coba kita lihat juga perspektifnya. Seperti itu Bapak Ibu untuk hari ini.
Saya ucapkan terima kasih atas atensi dan kesediaannya mengikuti proses training ini. Semoga ada ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu. Bila ada yang salah-salah ataupun kurang, saya mohon maaf karena memang manusia tempatnya kesalahan. Saya kembalikan kepada host. Mangga silahkan kalau ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pelatihan hari ini. Info dari RSP untuk ujian di tanggal 6 September ya Bapak Ibu. Agar untuk dipersiapkan untuk persyaratan dan lain-lainnya. Besok kita mulai untuk pelatihan online lagi, dimulai jam 9 seperti tadi dan sampai jam 2 gitu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak Guntur. Sami-sami Terima Pak. kasih Pak Guntur. Ya, terima Ya, kasih semua. Ya. Semua Saya Pak izin nih. Guntur. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ya.